Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Kak Adam Official, podcast bareng Kak Adam Official. Nah, kali ini kita akan kedatangan sesosok inspiratif yang insya Allah akan menjadi sumber inspiratif bagi teman-teman yang sedang menghafal Al-Quran. Siapakah dia? Tonton sampai habis. Let's go! Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di Kak Adam Podcast bareng Kak Adam Official. Nah, kali ini kita lagi ada bersama Kak Ahmad Mubasir. Benar ya Kak ya? Nah, ini Kak Ahmad Mubasir ini merupakan pemuda milenial yang memilih untuk menghafal Al-Quran. Sedangkan di luar sana itu banyak sekali orang-orang atau sepantaran kita itu memilih untuk kerja, tapi beliau ini memilih untuk menghafal Al-Quran. Kenapa tuh Kak? Bisa memilih menghafal Al-Quran gak langsung kerja aja atau bagaimana seperti itu? Pertanyaannya kenapa memilih menghafal Al-Quran Ya. Saya rasa jawaban setiap orang pasti berbeda ya. Tapi kalau saya, mengapa sih saya memilih menghafal Al-Quran? Karena saya pribadi ingin menjadi salah satu manusia terbaik. Karena dalam Al-Quran dijelaskan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebenarnya kita ini manusia ini adalah umat yang terbaik apabila menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan kita beriman kepada Allah kayak gitu. Tapi ada sebuah hadis yang spesifik menjelaskan bahwa khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah, yang artinya sebaik-baik dari kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Nah, merujuk dalam hadis itu, saya berpikir kita ini hidup di dunia hanya sekali ya. Jadi saya pengen menjadi salah satu umat yang terbaik sehingga saya bisa membanggakan kedua orang tua, agama, nusa, dan bangsa, insya Allah itu jawabannya. Ngeri sekali ya teman-teman ya. Nah, kata Kak Basir sudah memulai menghafal Al-Quran itu berarti sejak lulus SMA. Sekitar umur berapa tuh Kak? Kalau boleh tahu. Umur 18 kali ya. 18 tahun. Berarti langsung menghafal Al-Quran gitu. Teman-teman banyak yang memilih kuliah ya saat itu. Tapi bismillah saya lebih memilih untuk menghafal Al-Quran. Oh ya Kak, saya mau nanya. Nih, kan kalau teman-teman yang lain kan memilih untuk kuliah gitu kan, kemudian ada yang memilih untuk kerja. Ada nggak perasaan, apakah saya salah dalam menghafal gitu? Apakah saya salah dalam memilih kayak gitu? Pernah nggak terbesit seperti itu di pikiran Anda? Kalau pertanyaannya pernah, pasti itu pernah. Karena dalam perjalanan menghafal Al-Quran itu banyak sekali rintangan, banyak sekali cobaan. Salah satunya ya melihat teman-teman bekerja iri. Wah, teman-teman di luar sana sudah menghasilkan uang, sudah bisa membantu orang tua, tapi saya di sini masih istilahnya meminta orang tua gitu kan, minta kiriman kayak gitu. Teman-teman yang lain sudah berkuliah di univ yang mereka idamkan sebelumnya, sedangkan saya masih menghafal kayak gitu. Iri itu pasti. Bahkan ada teman-teman yang sebagian itu sudah menikah kayak gitu ya. Tapi kembali lagi ke awal, karena saya ingin menjadi salah satu umat terbaik, menjadi manusia yang terbaik, insya Allah saya tidak mau berhenti di jalan, putus asa lah. Kalau saya berhenti kan otomatis saya putus asa ya. Saya nggak mau seperti itu. Bismillah, kita kembalikan lagi ke niat awal, insya Allah semuanya akan indah pada waktunya. Nah teman-teman, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan yang nomor kesekian ya Kak ya. Tadi kita nggak sebutin nomor berapa saja. Nah tadi kakak bilang bahwa menghafal Al-Quran itu memang tujuan awalnya Kak Basir dalam menghafal Al-Quran. Nah ini ada pertanyaan seperti ini, ada nggak sih tips mudahnya dalam menghafal Al-Quran gitu ya. Nah stop dulu, jangan dulu dibahas dan dulu dijawab, karena
banyak sekali teman-teman mungkin di luar sana itu menghafal Quran itu sulit gitu ya, menghafal Quran itu menjenuhkan. Nah mungkin dari Kak Basir ini mempunyai trik atau tips sendiri dalam menghafal sehingga menghafal itu tidak menjenuhkan lagi atau tidak membosankan lagi. Bagaimana itu Kak? Silakan. Ya, tips mudahnya ya. Iya. Mungkin sedikit saya ralat nggak apa-apa. Tidak. Jadi tips dimudahkan oleh Allah dalam menghafal Al-Quran. Tapi kalau tips mudahnya itu saya rasa semua orang berbeda-beda ya. Ada yang memang cerdas, pinter sehingga sama Allah diberi kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Nah, tapi ada, ini menurut saya pribadi, ada beberapa kriteria sehingga kita bisa dimudahkan oleh Allah dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama ini, saya ingat tentang nasihat Waqi kepada Imam Syafi'i yang berbunyi, syaqautu ilal Waqi su'al hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Yang artinya, saya mengadukan kepada Waqi tentang jeleknya, tentang sulitnya hafalanku, dan beliau menunjukiku untuk meninggalkan maksiat. Nah, beliau memberitahuku bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada ahli maksiat. Jadi tips pertama agar kita dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran yaitu jauhi maksiat. Kayak gitu. Kalau jauhi maksiat, otomatis kita menjalankan perintah Allah, karena amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dua-duanya itu tidak bisa terpisahkan. Kalau kita menjauhi maksiat, otomatis kita juga harus beribadah kepada Allah. Kita menjalankan perintah Allah. Dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang kedua adalah ketika kita menghafalkan Al-Quran, kita harus istiqomah. Ya, istiqomah itu berkelanjutan terus-menerus. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Yang artinya, amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang sedikit tetapi kontinu, atau dalam kurung istiqomah, berkelanjutan. Jadi ketika kita menghafalkan Al-Quran, kita harus istiqomah. Meskipun dalam satu hari itu kita menghafal hanya beberapa ayat, kalau istiqomah, insya Allah lama-kelamaan juga akan menyelesaikan hafalan tersebut. Ada peribahasa, sedikit demi sedikit Lama-lama jadi bukit. Lama-lama jadi bukit, gitu ya. Jadi tips yang kedua adalah istiqomah ketika kita menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Ya, sabar ini nggak hanya menghafal Al-Quran ya. Setiap keadaan, saya rasa semua orang itu punya masalah. Dan apa kuncinya? Sabar. Kayak gitu. Jadi sama untuk menghafal Al-Quran ini kita harus sabar, perbanyak sabar, karena innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi itu agar kita dimudahkan oleh Allah dalam menghafalkan Al-Quran. Insya Allah ketika kita menerapkan 3 hal tadi, lebih mudah, lebih tenang, dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, otomatis lebih tenang gitu. Seperti itu. Ya, jadi yang bisa kita ambil dari kesimpulan Kak Mubasir itu ternyata bukan tips untuk mudah menghafal Al-Quran, tapi tips untuk dimudahkan Allah dalam menghafal Al-Quran. Itu ya Kak ya. Ada 3 teman-teman. Yang pertama itu adalah jauhi maksiat, ya. Kemudian yang kedua itu adalah istiqomah. Kemudian yang ketiga adalah sabar ya Kak ya. Jadi ketiga itu harus kita miliki teman-teman. Jadi ketika tiga-tiganya itu kita miliki, insya Allah Allah itu akan memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran. Seperti itu ya? Ya, betul. Oke, pertanyaan berikutnya Kak. Siap. Nah, pertanyaan berikutnya, kesulitan apa saja nih dalam menghafal Al-Quran selama kakak menghafal Al-Quran? Pengalaman saya Ya, berarti pengalaman kakak berarti di sini. kesulitan ya, wah banyak sekali ya. Tapi saya umumkan ya, rincikan aja. Mungkin yang pertama adalah ketika saya baru menghafal Al-Quran nih, bacaan saya ini berantakan istilahnya. Tajwidnya kemana, nggak benar kayak gitu. Jadi kesulitan pertama adalah karena bacaan saya belum benar sehingga saya sulit menghafal.
Kalaupun sudah hafal, karena bacaan saya belum benar, salah lagi, salah lagi. Jadi bagi para penghafal sebelum memulai, alangkah baiknya kita memperdalam bacaan kita agar lancar, agar benar sesuai kaidah tajwid kayak gitu. Itu pertama nih, kesulitan dalam bacaan. Yang kedua, selama menghafal ya Kak ya. Selama menghafal itu saya kesulitan antara membagi jadwal. Jadi kalau dalam menghafal itu ada istilah ziyadah dan juga murojaah. Ziyadah itu apa? Ziyadah itu adalah kita menghafalkan hafalan baru. Kalau murojaah itu kita mengulangi hafalan kita kayak gitu. Nah di situ nih saya kesulitan untuk membagi waktunya Kak. Saya sulit banget soalnya semakin banyak hafalan yang sudah kita miliki, maka waktu yang kita keluarkan, dedikasikan untuk Al-Quran harus semakin banyak. Sedangkan hafalan baru ini istilahnya rentan sekali untuk lupa kayak gitu. Jadi kesulitan dalam manajemen waktu untuk mengatur antara ziyadah dan murojaah kayak gitu. Itu kesulitannya luar biasa. Dan saya rasa setiap orang mempunyai trik masing-masing untuk mengatasinya. Kemudian kesulitan yang ketiga yang saya rasakan itu apa ya? Apa coba? Oh iya, kesulitan dalam mengendalikan hawa nafsu. Kita kembali lagi tadi ya. Hawa nafsu di sini malas, kayak gitu. Ya itu sifat manusia ya, malas. Kemudian rasa iri kepada teman-teman di luar sana yang sudah kuliah, sudah kerja, sehingga saya ingin sudah berhenti aja, saya pengen ke sana. Nah, itu kan cobaan juga. Nah, itu saya juga kadang-kadang sulit mengendalikannya itu. Sulit mengendalikannya. Malas, sifat kayak gitu. Tapi untuk mengatasi semua itu kita kan punya pembimbing ya. Jadi untuk menghafal Al-Quran itu jangan menghafal sendiri ya Kak ya. Jadi nggak boleh ya Kak? Jangan. Menghafal Al-Quran itu harus punya guru. Sama kayak belajar biasa ya. Iya, di samping kita jelas sanadnya, jelas gurunya gitu. Nah, ketika kita sedang down, ketika kita sedang berpikir untuk berhenti sajalah, toh 5 juz misalkan juga udah bagus lah daripada nggak ngafal sama sekali, kuliah aja, kerja aja kayak gitu. Nah, di situ peran penting pembimbing, peran penting guru untuk memotivasi kita, mengembalikan semangat kita, mengingatkan kita kayak gitu. Nah, untuk mengakali itu semua, yaitu alangkah sangat penting kita berkonsultasi, kita berdiskusi dengan asatid, dengan ustadz yang membimbing hafalan kita. Oke, menarik sekali ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak. Motivasi terbesar kakak dalam menghafal Al-Quran itu siapa? Atau mungkin ada faktor lain sehingga kakak itu jadi semangat untuk menghafal, atau karena mendapat hidayah atau apa gitu? Gimana Kak? Ya, motivasi ya. Motivasi siapa? Otomatis kedua orang tua. Karena memang saya menghafal ini selain ingin menjadi salah satu umat terbaik ya, manusia sebaik-baiknya manusia, saya ingin membanggakan kedua orang tua. Dan hebatnya dalam menghafal Al-Quran ini Kak, ketika kita menghafalkan Al-Quran, kita itu tidak hanya selamat, kita itu tidak hanya membanggakan kedua orang tua di dunia, tapi akan dilanjutkan di akhirat. Selain itu, orang tua akan mendapatkan banyak kemuliaan ketika anaknya bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, itu motivasi terbesar saya untuk memuliakan orang tua saya di dunia, tak lepas juga di akhirat kayak gitu. Itu motivasi terbesar saya dalam menghafal Al-Quran. Oh ya Kak, ada istilah seperti ini. Kalau kita menghafal Al-Quran, katanya nanti di surga itu kita akan ngasih mahkota dari cahaya. Itu benar nggak sih? Nah, itu dia. Itu salah satunya. Kita itu kemuliaan yang diterima kedua orang tua kita ketika kita sebagai anak menghafalkan Al-Quran. Insya Allah. Insya Allah. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya nih Kak. Nah, kira-kira kalau belajar ya, kira-kira dalam menghafal Al-Quran itu berapa lama sih Kak menghafal Al-Quran itu? Oh, kalau saya ya, kalau saya dalam prosesnya, saya 2 tahun. Jadi saya 2 tahun setelah lulus SMA itu saya
pergi ke sebuah pesantren tahfidz Al-Quran. Saya belajar di sana, menghafalkan di sana. Alhamdulillah selama 2 tahun saya bisa diwisuda di sana. Gitu. Tapi dalam menjadi seorang penghafal Al-Quran itu tulus zaman Kak, sepanjang zaman. Tapi untuk menjadi penghafal Al-Quran itu sendiri tulus zaman Kak, sepanjang zaman. Minal mahdi ilal lahdi. Jadi belajar itu dari kita lahir sampai ke liang lahat untuk menghafal Al-Quran. Tapi kalau proses menyelesaikannya, saya 2 tahun di sebuah pesantren tahfidz. Kayak gitu. Jadi memang dalam menghafal itu tidak hanya di rumah mungkin ya Kak ya, bisa mengikuti di lembaga tertentu juga ya. Tapi banyak juga mungkin di Indonesia ya lembaga-lembaga tertentu yang memang khusus atau dikhususkan untuk menghafal Al-Quran. Gitu ya Kak ya. Ya, banyak. Seperti ini Kak membahas juga di salah satu pesantren, alhamdulillah menyelesaikan dalam 30 juz selama 2 tahun ya. Iya, Masya Allah. Kemudian pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, setelah menghafal Al-Quran, apa saja sih yang Kakak rasakan gitu loh? Barangkali, oh setelah saya menyelesaikan hafal Al-Quran tuh merasa menjadi orang yang apa gitu. Bisa di-sharingkan pengalamannya Kak? Iya. Apa yang dirasakan ya setelah kita menghafal Al-Quran ya? Ya luar biasa lah, kita hidup di dunia, bagaimana kita bisa menjadi orang yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Sehingga setelah saya menghafalkan Al-Quran, saya mungkin merasa lebih tenang gitu, lebih bersyukur, lebih legowo kalau orang Jawa nyebutnya legowo dalam menghadapi apa? Dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi cobaan. Dan salah satunya ketika saya sudah menghafalkan Al-Quran ini, saya rasa segala urusan saya gitu, segala urusan tuh rasanya dimudahkan. Ketika saya mendapatkan musibah misalkan atau masalah, selalu Allah itu datangkan orang-orang yang siap membantu kayak gitu. Jadi rasa-rasanya mudah saja menjalani hidup ini, menjalani hari-hari kita hidup mudah kayak gitu. Jadi alhamdulillah ya, jadi menghafal Al-Quran itu salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Berarti insya Allah orang-orang yang memilih jalur untuk menghafal Al-Quran itu adalah orang-orang pilihan ya Kak ya. Berarti ya, enggak semua orang ya, seperti saya aja nih, saya menghafal Al-Quran cuma baru 1 juz, kemudian kesana belum lanjut lagi. Oh gitu ya. Jadi mungkin harus banyak motivasi. Berarti Kakak udah. Tapi dulu saya tuh termasuk orang yang ambisius Kak. Oh gimana? Iya, jadi dulu tuh saya tuh waktu masih SMA ya, saya itu termasuk anak yang ambisius. Oh saya pengen ini gitu. Saya pengen kuliah ke sini ke situ gitu. Tapi ketika ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan, saya tuh mudah down, mudah stres gitu lah istilahnya. Ini sebelum menghafal Al-Quran ya. Saya tuh udah ambisius, tapi di samping ambisius itu saya tuh mudah down gitu. Tapi ketika saya menghafal Al-Quran, ambisius masih ada, cuma ketika kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, kita lebih tenang gitu dalam menjalaninya. Tidak berputus asa, kita rencanakan yang baru, kita siap untuk berjuang lagi kayak gitu. Saya termasuk orang yang memang ketika gagal kayak gitu. Ya Allah gitu, mengeluh kayak gitu. Tapi ketika menghafal selesai, ya mungkin mengeluh masih ada, tapi nggak separah dulu kali ya. Jadi ya lebih mudah, lebih dekat dengan Allah itu pasti. Jadi Masya Allah ya, orang-orang yang menghafal Al-Quran itu harus orang-orang yang benar-benar berjuang ya. Karena kan banyak step-step yang memang harus dilalui ya Kak ya. Oke Kak, ini close statement dari Kakak nih ya. Ini pesan atau apa yang ingin Kakak sampaikan untuk adik-adik dalam berjuang menghafal Al-Quran di luar sana. Itu barangkali adik-adik yang menghafal Al-Quran lagi menonton acara podcast bareng Adam Official, bisa disampaikan dari Kakak pesan apa saja untuk mereka yang sedang berjuang dalam menghafal Al-Quran. Ya, ini pesan pribadi dari saya ya. Jadi kalau adik-adik pengen memulai dalam menghafal Al-Quran, yang pertama niat ya. Niatnya benar-benar yang bulat, yang lurus, yang kuat, agar nanti ketika ada masalah atau ada cobaan, kita kembali lagi ke niat awal yang kokoh. Jadi niat itu bagikan pondasi. Kalau pondasi kita kokoh, insya Allah
bangunannya juga akan kokoh kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan iman kita. Dengan apa? Dengan cara memperbanyak ibadah. Yang dulunya mungkin sholatnya suka bolong-bolong, terapkan sholat 5 waktu. Atau dulunya yang suka ngaret sholatnya tepat waktu kayak gitu. Jadi meningkatkan iman dengan cara memperbanyak ibadah kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah yaitu perbanyak sabar, ikhlas, lillahi ta'ala, niatkan lillahi ta'ala. Insya Allah kalau itu diterapkan, kita akan menjadi penghafal yang kafah insya Allah, yang tawadu, yang sabar, yang berilmu. Semoga bisa bermanfaat ya Kak ya. Insya Allah nanti bermanfaat nih Kak ya. Oke Kakak, terima kasih atas waktunya sudah hadir di Kak Adam Official Podcast bareng Kak Adam Official. Semoga apa yang Kakak sharingkan bersama teman-teman di luar sana bisa bermanfaat, bahkan mungkin menginspirasi banyak orang di luar sana Kak ya, Insya Allah. Jadi bisa menjadi amal jariah Kakak juga Insya Allah ya. Terima kasih banyak Kakak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah selesai berbagi inspirasi, berbagi pengalaman bersama Kak Basir, salah satu orang yang memilih dalam menghafal Al-Quran. Semoga kita semua bisa mentauladani sikap berjuangnya Kak Mubasir itu dalam menghafal Al-Quran. Dan jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Adam Official undur diri.